Pemuda ini tiba-tiba dipukul oleh anak buah preman sehingga dia pun terluka. Dengan memasang sorban merahnya, pemuda ini kemudian beraksi menunjukkan kemampuannya di depan bos preman dengan menghajar semua anak buahnya. Pertarungan sengit pun tidak bisa dihindari lagi. Rahmana dengan gagahnya menghantam mereka satu persatu sehingga mereka pun tidak berdaya di hadapan Rahmana. Bos preman Mark juga disabet dengan parang sampai jatuh terbaring ke tanah. Sebelum meninggalkan rumah Mark untuk pergi, Rahmana tidak lupa memberikannya sebuah hadiah. Seketika itu dia meledakkan mobil sebagai bentuk teror agar Mark tidak berani macam-macam lagi. Masalah lain datang dari Balu dan Amu. Mereka tidak bisa pulang ke Hyderabad karena mobil mereka tertimbun atap seng. Amu meminta izin agar bisa tinggal di rumah Rahmana sampai mobil selesai diperbaiki. Rahmana setuju-setuju saja memberikan tumpangan. Di sisi lain, Amu harus tetap menyelesaikan tugas dari ayahnya untuk mendapatkan tanda tangan Rahmana. Berkali-kali Amu mencoba meluluhkan hati Rahmana, tapi sayangnya semua usaha itu sia-sia. Sikap Balu dan Amu yang hanya memikirkan tanda tangan membuat Rahmana kesal. Rahmana kemudian menampar Balu. Mendapati hal itu, Balu dan Amu memilih pergi secara diam-diam. Mereka mengambil mobil di bengkel, meski rem dan lampunya belum berfungsi. Akibat kecerobohan itu, mereka menabrak patung Leni. Kepala patung jatuh terpisah dari tubuhnya. Putra Lenin yang melihat insiden itu sangat marah. Begitu pula dengan masyarakat sekitar. Fani dan Amu digeruduk massa. Amu sangat ketakutan. Amu berusaha melarikan diri, namun dihadang oleh Mark yang merupakan saudara dari Lenin. Amu dibawa paksa oleh putra Lenin untuk diikat. Saat itulah Rahmana datang sebagai penyelamat. Dia menampar putra Lenin yang berani bersikap kasar kepada Amu. Mark dan semua orang di sana takut melawan Rahmana. Baru kemarin mereka menyaksikan betapa tangguhnya seorang Rahmana. Ketika ada yang masih berani melawan, Rahmana membuat tubuhnya melayang ke udara. Amu yang melihat kejantanan Rahmana jadi terpukau. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Apalagi Rahmana sendiri yang mengantarkan Amu pulang ke Hyderabad. Amu tidak peduli lagi dengan tugas dari ayahnya. Rahmana yang akan kembali ke rumah setelah mengantar Amu ditangkap oleh polisi di tengah perjalanan pulang. Komandan polisi setempat Adi Narayana menyebutkan Rahmana telah berbuat onar di rumah mantan anggota dewan yang juga mantan menteri, yang tidak lain adalah kakeknya sendiri. Untungnya Balu datang mengantar surat jaminan. Balu tidak tega Rahmana dijerat kasus palsu oleh kakeknya. Rahmana kesal karena terus-terusan hidupnya diganggu. Kemudian Balu diajak pergi ke rumah kakeknya itu untuk benar-benar melakukan semua tuduhan palsu yang telah menjeratnya. Saat itu kakeknya menyambut kedatangan Rahmana. Dia meminta tanda tangan Rahmana dengan ancaman penjara karena kasusnya sudah ada di pengadilan. Kalau kamu mau damai, tanda tangani surat-surat ini dan silakan pulang, ujar kakeknya ini. Rahmana sekalipun tidak takut menghadapi kasus hukum. Kemudian Fani diminta untuk membacakan semua tuduhan yang telah dibuat. Lalu Rahmana membuat fitnah itu menjadi kenyataan dengan merusak barang-barang di sana sesuai kasus yang dituduhkan. Sedangkan kakeknya hanya diam. Kemudian pengacara ini membacakan kasusnya kembali. Lalu sang pemuda pun menghantamkan lemari kaca itu sampai hancur berantakan. Saat pengacara Fani membacakan kembali kasusnya, seketika segerombolan petugas keamanan masuk untuk menangkap Rahmana. Namun dengan